tabel qadha puasa ataukah membayar fidyah. Mari kita pelajari dengan seksama. Dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Qala Allah Azza wa Jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mari kita latihan menterjemah berkata, Faman kana minkum. Faman, lalu bermula siapa saja. Kana yang ada oleh diaman, minkum dari kalian. Wahai orang-orang yang beriman, maridon, yaitu sakit. Menjadi khobarnya kana. Yaitu sakit, au ala safarin, atau di atas suatu bepergian. Di atas suatu bepergian, artinya safar. Sakit dan bepergian. Fa'iddatun, maka yaitu menghitung, artinya qadha. Jadi berapa sih puasa yang ditinggalkan? Dihitung. Min ayyamin, dari beberapa hari, ukhara yang lain. Jadi perhatikan, sakit dan bepergian. Kewajibannya apa? Qadha fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak boleh orang yang sakit yang masih bisa diharapkan sembuh atau bepergian, tetapi dia bayar fidyah saja, enggak boleh, enggak sah, begitu ya. Kok enak saja? Kenapa Bapak ini ke masjid bayar fidyah? Mengapa bayar fidyah? Kemarin saya enggak puasa karena perjalanan. Ini namanya ngawur. Ngawur artinya bepergian dan sakit yang bisa diharapkan sembuh itu tidak boleh bayar fidyah. Kewajibannya apa? Qadha. Qadha puasa nanti di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai bulan Sya'ban berikutnya. Ya, perhatikan ya. Maka barang siapa yang ada di antara kalian yang sakit bisa diharapkan sembuh atau dalam keadaan bepergian, maka kewajibannya qadha fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak sah kalau dibayar fidyah tanpa qadha. Kemudian rumus berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu kepadanya puasa. Tidak mampu oleh dia alladzinahu pada puasa. Ini kalau sudah enggak mampu itu siapa yang enggak mampu? Yang enggak mampu itu orang tua renta. Tua renta yang sudah tua renta lah. Ya, ba'da duhur saja sudah perutnya keroncongan. Biasanya orang tua renta itu tidak makannya tidak banyak, tapi sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan dan minum. Makanya kalau disuruh puasa seharian tidak kuat, tidak mampu. Apa kewajibannya? Fidyatu ta'amu miskinin, yaitu membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang memberi makan kepada orang miskin yaitu satu, orang yang tua renta, yang tidak mampu berpuasa. Enggak mungkin suruh qadha, lawang dia Ramadan saja enggak kuat puasa, kapanpun ya enggak kuat puasa. Dan orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan sembuh. Lah bagaimana dia mau puasa? Ya karena dia sakitnya parah, sudah di atas ranjang bertahun-tahun, enggak sembuh-sembuh. Ya enggak bisa dia disuruh untuk qadha. Kewajibannya hanya bayar fidyah. Jadi orang yang tua renta dan orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan sembuh, kewajibannya adalah membayar fidyah. Tidak wajib qadha, ya karena memang tidak mampu berpuasa. Sekarang marilah kita perhatikan tabel qadha puasa ataukah fidyah. Kita cantumkan ada 6 item. Yang nomor pertama, tua renta tak mampu puasa. Kemudian dia nggak puasa, maka kewajibannya hanya fidyah, membayar fidyah. Kemudian yang nomor kedua, sakit parah
tiada harapan sembuh. Yang namanya sakit parah tiada harapan sembuh, kewajibannya hanya membayar fidyah. Kemudian yang nomor ketiga, sakit parah maupun sakit ringan ini ada harapan sembuh. Karena ada harapan sembuh maka kewajibannya qadha, tidak boleh bayar fidyah ini. Makanya nanti kalau panitia-panitia sedekah ya, zakat, infak dan sedekah di masjid-masjid itu atau dimanapun lah, ada orang yang datang bayar fidyah begitu, tanya dong, tanya ya, ditanya, dituntun, Bapak ini bayar fidyah dari apa? Dia bilang, saya kemarin sakit puasa yang lalu ya, terus sekarang sembuh, saya mau bayar fidyah. Lu jangan boleh dong, diarahkan, Bapak ndak sah kalau bayar fidyah. Jangan diam saja pura-pura, lumayanlah dapat uang, biarin aja. Dia kan yang berfidyah, itu namanya membiarkan orang dalam kesesatan. Makanya kalau ada orang yang mau bayar fidyah, ditanya dulu dari mana, untuk apa begitu. Kalau sakit ada harapan sembuh, ya harus qadha. Tidak boleh bayar fidyah. Kemudian yang keempat, musafir atau bepergian. Juga kewajibannya qadha, tidak boleh bayar fidyah. Sekali lagi ya, kalau ada orang yang bayar fidyah, tanya. Bapak kemarin kesini ngapain? Mau bayar fidyah. Dari mana? Kemarin saya musafir atau pergian selama 15 hari. Ini saya mau bayar fidyah 15 hari. Ya nggak boleh, nggak sah ya. Ingat, panitianya jangan pura-pura nggak tahu kemudian diem aja. Lumayanlah dapat uang begitu. Jangan begitulah. Kemudian yang kelima, kerjanya sangat berat, panas, mabuk, nangis baca kalau puasa. Yo nangis itu bisa membatalkan puasa loh ya. Kalau nangisnya terseduh-seduh. Mengapa nangis bisa membatalkan puasa? Kan ingus biasanya keluar, ingusnya sudah keluar, ditarik lagi, saksuk begitu itu. Itulah yang menyebabkan nangis batalkan puasa, ya. Atau bahkan kadang-kadang ada air mata yang masuk ke dalam mulut, ditelan misalnya. Itu bisa nangis, bisa batalkan puasa. Maka perhatikanlah nangis yang batalkan puasa dan yang tidak batalkan puasa. Kalau ada cairan-cairan yang sudah keluar ditarik lagi masuk ya bisa batal puasa. Kalau enggak ya enggak. Kemudian gila batal puasa, murtad batal puasa. Yang nomor 5 ini semuanya kewajibannya qadha, tidak boleh bayar fidyah. Kemudian yang keenam, hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui ada dua pilihan. Yang pertama, lemas tidak kuat puasa. Lemas memang dia lemas, orang hamil atau menyusui lemas. Maka nanti setelah tidak hamil dan setelah anaknya agak dewasa maka wajib qadha saja, tidak fidyah. Kemudian yang kedua, B, dia sebenarnya si hamil atau yang menyusui ini kuat puasa karena wanita yang solehah terbiasa puasa. Sebenarnya dia kuat puasa tapi khawatir pada bayi. Nanti kalau saya terus puasa nanti khawatir anak saya nanti kurang sehat dan seterusnya. Padahal dia kuat puasa tapi akhirnya nggak puasa. Oleh sebab itulah kewajiban dia fidyah plus qadha. Jadi kalau dia yang lemas tidak kuat puasa, maka bolehlah nggak puasa. Kewajibannya hanya qadha. Tapi kalau dia kuat puasa, hanya khawatir pada bayinya, maka kewajibannya dua. Yaitu membayar fidyah plus wajib qadha puasa. Demikian mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.